bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Rahmawati Febria dengan NPM 247320009 dari Program Studi Teknologi Pangan, dan rekan saya Nama Rahmadona Tarigan dengan NPM 247320025 dengan Program Studi Teknologi Pangan. Di sini kami akan memaparkan hasil resum kami dari tugas agama Islam yang diberikan oleh Bapak Ferdi. Dari mana manusia berasal? Menurut saya, dengan saya beragama Islam, Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta melalui perantaranya. Dalam ilmu sains, manusia berasal dari evaluasi makhluk hidup yang lebih sederhana secara bertahap menjadi Homo spesies melalui proses seleksi alam dan mutasi genetik. Menurut biologis, manusia sendiri berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera melalui proses evaluasi dari hominid yang berevaluasi di Amerika Serikat 300.000 tahun lalu. Dela, lihat ge, masa ada video lewat di beranda aku, anak ngebunuh orang tuanya gara-gara nggak dibeliin skincare, coba. Hah, masa iya? Kejam banget. Aku juga ada tahu, lihat ge. Di beranda X ada yang menikah sama jenis. Kenapa ya anak-anak zaman sekarang nggak punya aturan? Dia nggak kayak anak zaman dulu yang punya prinsip dan aturan. Terus mereka di dunia ini mau cari apa? Kita di dunia ini mau mencari ridhonya Allah dan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di dunia ini seperti itu. Oh, jadi gitu ya, Kak? Ya. Pentingnya iman dalam menjaga perilaku. Iman adalah potensi utama yang membuat seseorang tetap menjalankan ajaran agama dengan baik dan menjauhi perbuatan dosa. Kalau iman seseorang kuat, dia akan berusaha menjalankan prinsip Allah dan menjauhi larangannya. Sebaliknya, kalau iman seseorang lemah atau rusak, maka dia mudah terjerumus ke perbuatan jahat meskipun dia mengakui beragama Islam. Jadi, bukan sekedar mengakui Islam saja yang penting, tapi bagaimana kualitas imannya dan akidahnya. Akidah adalah prinsip hidup yang menentukan arah. Setiap manusia punya prinsip hidup, dan dalam Islam prinsip hidup itu disebut akidah. Akidah adalah keyakinan dasar tentang siapa kita, dari mana asal kita, tujuan hidup kita, dan kemana kita akan kembali setelah mati. Ibarat naik kereta cepat, secepat apapun kereta, kalau tujuannya ke jurang, ya tetap celaka. Jadi akidah yang benar sangat penting supaya hidup kita tidak salah arah dan berakhir dengan kehancuran. Kenapa sih kepercayaan orang Cina dengan orang luar itu berbeda dengan kita yang beragama Islam? Jadi, orang Cina itu mereka percaya kepada reinkarnasi atau hukum karma. Mereka berbuat baik bukan karena ingin pahala atau takut disiksa, tapi supaya mendapatkan karma yang baik agar terlahir kembali dalam keadaan yang lebih baik. Jadi prinsip mereka hidup itu bukan karena takut kepada Tuhan, tapi karena takut dengan akibat perbuatan di kehidupan berikutnya. Sedangkan orang barat itu mereka percaya pada Tuhan, tapi menganggap urusan dunia itu
dan agama itu terpisah. Agama dianggap urusan pribadi yang tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa berbuat apa saja di dunia tanpa merasa harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang Islam seharusnya semua aspek kehidupan diatur oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Jadi hidup harus sesuai dengan syariat Islam dan berarti setiap perbuatan harus didasarkan pada prinsip hidup yang benar, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Bagaimana sih Kak cara menanamkan akidah dan iman yang baik kepada anak-anak? Mulai dari keluarga, orang tua harus menjadi contoh yang baik dalam menjalankan ajaran agama. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan alami sehari-hari. Pendidikan agama yang benar. Anak-anak harus diajarkan tentang siapa Allah, tujuan hidup, dan bagaimana cara beribadah yang benar. Lingkungan yang mendukung, anak-anak harus diimbangi agar bergaul dengan teman-teman yang juga memiliki iman yang kuat dan nilai-nilai agama yang baik. Menghindari pengaruh negatif, batasi tontonan dan pergaulan yang bisa merusak iman dan akidah anak-anak. Kesimpulan pada video kali ini, banyak orang Islam yang berbuat jahat karena imannya lemah atau akidahnya salah. Zaman sekarang banyak pengaruh negatif yang membuat nilai-nilai agama luntur. Penting untuk memahami tujuan hidup dan prinsip hidup yang benar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua harus bertanggung jawab menanamkan iman dan akidah yang kuat kepada anak-anak agar mereka tidak tersesat. Hidup yang benar adalah hidup yang berlandaskan pada kaidah Islam yang kokoh. Jadi pada video kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.